lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain amin. Hadis nomor 4376 terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan dalam Sahih Bukhari Muslim, juga terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'a Isa bin Maryam," telah melihat oleh Nabi Isa putra Maryam, rajulan seorang laki-laki, yasriku yang sedang mencuri. Faqala lahu, maka berkatalah Nabi Isa kepada laki-laki tersebut, "Sarakta, apakah engkau mencuri?" Qala, berkata dia laki-laki, "Kalla, sama sekali tidak." Kalla, sama sekali tidak. Walladzi, demi zat, la ilaha illahu, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi laki-laki itu bersumpah demi Allah dia tidak mencuri. Faqala Isa, berkatalah Nabi Isa alaihissalam, "Amantu billah wa kadzdzabtu aini." Aku beriman dengan Allah dan aku mendustakan pandangan mataku. Amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa kadzdzabtu aini, aku dustakan pandangan mataku. Hadis sahih. Hal yang sama yang berlaku kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang satu orang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya menemukan istri saya bersama laki-laki lain. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya bunuh, hukum akan membunuh saya. Kalau saya tuduh dia berzina, saya akan dicambuk 80 kali. Kalau saya panggil 4 orang saksi, hal itu tidak akan pernah berlaku." Akhirnya Nabi terdiam, tidak menjawab. Akhirnya turun ayat yang menyatakan, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Orang-orang yang menuduh istrinya berzina lalu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia mesti bersumpah dengan nama Allah 4 kali. "Wallahi innani laminas sadiqin bima ramaitu hadhihi bizina." Demi Allah, aku termasuk orang benar atas tuduhanku kepada wanita ini telah berzina. 4 kali banyaknya. Setelah dia bersumpah 4 kali, maka akan dinasihati oleh hakim bahasanya azab Allah di akhirat sangat pedih. Hati-hati bersumpah dengan nama Allah. Maka setelah dinasihati pada kali kelima dia katakan,
Wawunya ini anna laknatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Orang itu bersedia menerima kutukan Allah kalau dia bohong dalam tuduhannya. Setelah satu sahabat ini mengikrarkan sumpah tersebut di hadapan Nabi, maka Islam membuka peluang untuk wanita untuk membela dirinya. Maka dia boleh bersaksi juga 4 kali. Asyhadu billahi innahu laminal kadhibin fima ramaitu bidhima bidzina. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya dia bohong tuduhannya kepada saya tentang zina. Setelah dia bilang 4 kali, maka dinasihati oleh hakim pada kali kelima dia katakan, inna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dia bersedia menerima murka Allah kalau suaminya benar dalam tuduhan tersebut. Maka terjadilah kasus yang namanya bab fikih disebut dengan li'an. Li'an ini setelah terjadi li'an ada 4 keputusan. 1. Wajib bercerai suami istri dan tidak boleh nikah buat selama-lamanya. Bahkan sampai dengan proses muhalil pun tidak boleh nikah. Kalau talak 3 kan proses muhalil boleh, tapi kalau dengan li'an tidak boleh sama sekali. Bahkan ulama berpendapat kalau keduanya ditakdirkan masuk surga, di surga pun tidak boleh menikah 2 orang itu. Disebutlah li'an, disebutlah ba'in kubro. Sebagian ulama mengatakan bukan ba'in kubro tapi ba'in akbar. Yang kedua, ternafilah anak dari nasab laki-laki tersebut. Kemudian wajib hukum terhadap wanita kalau dia tidak berli'an. Maka pada saat itu Nabi sabdakan, kalau sekiranya anak yang lahir nanti bentuknya begini dan begini, maka pasti dia berzina. Tapi kalau anaknya lahirnya bentuknya begini dan begini, maka laki-laki itulah yang bohong. Maka sahabat menunggu-nunggu, ternyata anak itu menunjukkan suaminya benar. Apa kata Rasulullah SAW? Jikalau bukan Al-Quranul Karim, maka saya sudah rajam wanita itu. Tapi kena Al-Quran, karena dia telah bersumpah dengan Al-Quran 4 kali, telah bersumpah dengan nama Allah 4 kali, ditambah kemurkaan Allah terhadap dia kalau dia bohong, maka Nabi tidak ambil keputusan menghukum wanita tersebut. Padahal secara hakikat pasti salah satu ada yang bohong. Tapi setelah lahir anak terbuktilah wanita itu bohong. Tapi kenapa Nabi tidak merajamnya? Kenapa Nabi tidak merajamnya? Karena wanita itu telah bersumpah dengan nama Allah. Maka ketika seseorang sudah bersumpah dengan nama Allah, maka kita benarkan dia walaupun hati berat untuk membenarkannya. Seperti yang diriwayatkan di sini, Nabi Isa alaihissalam melihat seseorang sedang mencuri. Nabi Isa katakan, apakah kamu sedang mencuri? Laki-laki itu katakan, sekali-kali tidak. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Pada saat itu Nabi Isa katakan, amantu billah wa kadzdzabtu aini. Aku percaya dengan Allah. Kalau kamu berani bersumpah dengan Allah, maka saya melupakan segala-galanya. Aku menganggap saya salah lihat. Begitu juga dengan kawan. Kalau dibilang saya katakan wallahi, sudah selesai berarti. Kita yakin dengan Allah. Tidak mungkin orang beriman bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak ada urusan lagi dengan tuduhan tersebut. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda,
kalau ada orang meminta dengan nama Allah, makruh hukumnya untuk tidak diberi. Mesti kita beri, walaupun berapa yang kita punya. Kenapa? Amantu billah, karena aku beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, "Ra'aitu Rabbi azza wa jalla." Aku melihat Tuhanku Allah azza wa jalla. Aku melihat Tuhanku azza wa jalla. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah mungkin seseorang melihat Allah di dunia? Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum Ahlus Sunnah, Syiah, Ahmadiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Wahdatul Wujud, aliran mana? Anggap aliran mana? Nah, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melihat Allah di dunia ini mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak tahu. La adri nisful ilmi. Allah merujuk kepada ayat Al-Quran tentang permintaan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Saya ingin melihat engkau, wahai Allah. Apa kata Allah? Fanzur ilal jabal. Kalau kamu ingin lihat saya, lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau dia masih stabil di tempatnya, kamu pasti bisa lihat aku. Maka ketika Nabi Musa memandang ke gunung, Allah bukakan hijab ke gunung, gunung meletus. Fakharra Musa sa'iqa. Tersungkurlah Nabi Musa dalam keadaan pingsan. Allah mengkaitkan melihat dirinya dengan tetapnya gunung. Allah mengkaitkan melihat dirinya dengan tetapnya gunung. Tetapnya gunung itu termasuk perkara jaiz, mustahil atau wajib? Perkara jaiz. Perkara jaiz. Apa itu perkara jaiz? Kalau kita pejamkan mata, terbayang, bisa dibayangkan. Itu maknanya jaiz. Coba untuk pejamkan mata. Allah bukakan hijab dirinya ke gunung, gunungnya nggak meletus, terbayang nggak? Gunungnya meledak, bisa dibayangin? Kipas jadi ular, bisa kebayang? Bisa? Itu jaiz dalam ilmu akidah. Perkara jaiz. Kalau perkara mustahil, kita pejamkan mata nggak akan kebayang. Itu mustahil. Kalau menurut ilmu adat, itu tiang jadi ular mustahil. Itu adat luar biasa, orang bilang luar dari kebiasaan. Tapi dalam ilmu akidah itu perkara boleh-boleh saja. Coba bayangin, sudah terbayang. Konsepnya pejamin mata, kebayang, berarti jaiz. Kalau dipejamin mata dia nggak akan kebayang, itu namanya mustahil. Coba bayangkan sebuah benda tidak bergerak, tidak diam. Coba bayangkan, ada benda bergerak enggak, diam juga enggak. Bisa kebayang? Enggak. Itulah yang mustahil. Perkara yang nggak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Ketika Allah bukakan hijab
Lalu gunungnya meledak, bisa dibayangkan. Gunungnya tidak meledak, juga bisa dibayangkan. Maka setiap perkara yang dikaitkan kepada benda jaiz, maka hukumnya jaiz. Maka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya jaiz di dunia. Tapi kalau di akhirat sudah perkara pasti. Karena banyak hadis-hadis yang menyatakan nikmat terbesar di akhirat adalah melihat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Nabi mengaku beliau telah melihat Allah Azza wa Jalla. Lalu kita ketemu dalam hadis yang lain, Sayyidah Aisyah katakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, maka jangan kalian benarkan. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, jangan kalian benarkan. Itu pernyataan Sayyidah Aisyah. Sekarang pernyataan Sayyidina Rasul, saya melihat Tuhanku Azza wa Jalla. Mana dari dua hadis yang kuat? Mana yang kuat? Menurut kaidah mustalah hadis, menurut kaidah usul fikih, sahibu fi'il, pelaku itu lebih tahu dengan perbuatannya. Maka Nabi lebih kuat. Hadis Nabi melihat Allah itu lebih kuat. Berarti Nabi pernah melihat Allah. Tapi kapan itu? Apakah ketika di Sidratul Muntaha ataukah di tempat yang lain? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi telah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi melihat Allah dalam akidah Ahlussunnah hukumnya jaiz, bukan mustahil. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul malaikata, aku telah melihat para malaikat, tuwassilu, sedang memandikan, wassala yuwassilu, fi'il mudhari, zamannya hal, berarti sedang menerjemahkan. Diterjemahkan dengan tambahan mana? Sedang. Aku melihat malaikat sedang memandikan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Hamzah ibn Rahib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib adalah salah satu paman Nabi yang syahid di perang Uhud, dan Sayyidina Hamzah bin Rahib adalah salah satu korban perang yang tidak sempat mandi janabah sebelum berangkat perang. Tidak sempat mandi janabah sebelum berangkat perang. Akhirnya dimandikan oleh malaikat. Dan Nabi katakan, saya melihat para malaikat sedang memandikan dua orang syahid tersebut. Secara hukum syariat, orang mati syahid tidak boleh dimandikan. Dan hukum syariat itu berlaku untuk manusia, bukan untuk malaikat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ra'aitu Ibrahim, aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan? Lailata, pada suatu malam. Lailata, pada malam. Usriyabi, yang diisrakan aku, yang diisrakan dengan aku. Artinya pada malam Isra Mi'raj, salah satu bulan lagi. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummatakas salam, sampaikan olehmu kepada umatmu akan salam.
sampaikan olehmu kepada umatmu akan salam dari aku. Sampaikan kepada umatmu akan salam dari aku. Nabi Muhammad SAW berpesan dari hadis ini, pesan Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada umat baginda Rasul SAW. Apapun jawab salam. Apapun jawab salam. Kenapa ngantum jawab? Apa jawabannya? Itu kalau orang ngirim salam. Kalau kawan ngirim salam, bilang fulan Habib, si Angga ngirim salam, maka jawab alaika alaihis salam. Tapi ini Nabi Ibrahim ngirim salam lewat Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Assalamu alayka ayuhan nabi wa ala Ibrahim. Assalamu alayka ayuhan nabi wa ala Ibrahim. Nah, bagaimana perasaan antum kalau sekiranya mendapatkan salam dari presiden? Hah? Jangankan dari presiden, mendapatkan salam dari orang yang nggak dikenal pun antum bertambah semangat, karena orangnya nggak dikenal. Mendapatkan salam dari kawan lama itu seolah-olah menambah semangat. Mendapatkan salam dari orang, katanya saya pergi ke Medan, jumpa dengan tukang ikan, dia nitip salam untuk Abu Bakar. Nah, tukang ikan yang mana? Dia bangga deh, terkenal juga saya, tukang ikan nitip salam. Begitu kebanggaan kalau kita dapat salam dari yang lain. Sekarang kita sebagai umat baginda Rasul SAW dapat salam dari Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ada di langit keberapa? Di langit ke-7. Langit ke-6 Nabi Musa AS. Jadi Nabi Ibrahim berada di langit paling di atas, disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi menitipkan salam kepada umat akhir zaman. Maka dengan perasaan senang kita telah mendapatkan salam. Bagaimana perhatian seorang Nabi Ibrahim kepada umat akhir zaman sampai beliau menitipkan salam lewat Nabi kepada kita. Maka setiap hadis ini diriwayatkan, maka kita sebagai umat dengan bangga menjawab salam baginda Nabi SAW dan Nabi Ibrahim AS. Buktinya di dalam sholat kita mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Baik umat itu sampai atau tidak sampai hadis ini ke telinganya, tapi Nabi sudah menyusun sebuah aturan dalam sholat, yang mana 5 kali sehari kita telah jawab salam Nabi Ibrahim AS. Assalamualaikum. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Naam. Yang kedua, akhbirhum, beritahukan olehmu wahai Muhammad kepada mereka. Beritahukan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, annal jannata, sesungguhnya surga, thayyibatut turbah, subur tanahnya. Thayyibatu subur,
At-turbati tanahnya, azbatul ma'i segar airnya. Tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha ki'anun, dan sesungguhnya surga, wa annaha sesungguhnya surga ki'an sangat luas. Wa ghirasuha, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis sahih. Seseorang yang membaca kalimat tersebut satu kali, berarti dia telah menanam satu pohon di surga milik dia, yang diameter dari pohon tersebut, kata Nabi dalam hadis yang lain, tidak bisa dikelilingi oleh kuda tercepat dalam masa 70 tahun. 70 tahun dikelilingi pohon itu belum sempat terkelilingi. Berapa besar pohonnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang diberi taufik oleh Allah untuk membaca zikir tersebut, berarti orang itu dikehendaki oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk menanam pohonnya di surga. Orang yang sudah punya pohon di surga, kira-kira masuk surga kan? Allah sudah izinkan dia menanam pohon, masa gak boleh masuk? Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Kalau Allah sudah beri taufik untuk seseorang menanam pohon di surga, pasti Allah sudah berkeinginan memilih orang itu untuk masuk surga. Karena Allah tidak akan ingin menzalimi hamba-Nya. Kalau Allah tidak pengen orang itu masuk surga, Allah tidak akan gerakkan lidahnya untuk mendapatkan hadiah pohon di surga. Maka kita mesti optimis, berharap kepada Allah. Ketika Allah memberikan anugerah taufik untuk berzikir, bertanda Allah sudah punya keinginan untuk memilih kita salah satu daripada ahlul jannah. Sehingga berzikir itu nyaman. Kebayang pohon, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun sampai nasyid ada tadi, itu dapat pohon ini. Ada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya nomor 4380. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi." Aku melihat pada malam diisrakan aku. Terjemahannya sama dengan hadis sebelumnya. Aku melihat pada malam diisrakan aku, yaitu Musa alaihissalam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa pada langit ke-6 ketika malam Mi'raj. Tapi tidak disebut Mi'raj, disebut Isra saja. Karena Isra itu bersama dengan Mi'raj. Rajulan, Musa itu seorang laki-laki Adam yang berkulit hitam. Jadi Adam itu artinya berkulit hitam. Tualan, tinggi. Tinggi Nabi Adam, tinggi Nabi Musa. Tinggi Nabi Adam
70 hasta, 35 meter. Nabi Musa tinggi juga, kira-kira 25 meter atau 30 meter. Kemudian Ja'dan berambut keriting, tinggi, berkulit hitam, berambut keriting. Ka'annahu, seolah-olahnya Nabi Adam, mirijali Sanu'ah, dari orang-orang Sanu'ah. Sanu'ah itu adalah satu tempat di Yaman, satu suku di Yaman, namanya suku Sanu'ah. Jadi orang dari suku itu cerminan daripada bentuk Nabi Musa alaihissalam. Dan diriwayatkan oleh para ulama, Nabi Musa satu-satunya nabi yang ditakuti oleh Bani Israel. Nabi-nabi yang lain dipermainkan. Kalau Nabi Musa baru takut. Mungkin karena bentuk fisiknya, rambut keriting, badan tinggi, kulit hitam. Beliau kalau marah, itu bulu-bulunya keluar daripada celah-celah bajunya. Marah itu, jadi bulunya menembus bajunya. Kalau sekali tampar orang, langsung mati. Bahwa kazahu Musa waqadha alaihi. Ketemu dua orang berkelahi, suku beliau dengan suku Kibti, ditamparnya suku Kibti, suku Firaun, tewas. Itu baru ditampar. Ketika beliau dikerjain oleh batu, dibawa lari bajunya, batu itu langsung ditinju, berubah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ada yang nama Nabi Musa? Nama Nabi Musa? Naam. Wa ra'aitu Isa, aku juga berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berjumpa dengan Nabi di langit keberapa? Langit ke-6. Aku berjumpa dengan Nabi Isa pada langit ke-6. Beliau adalah rajulan marbu'al khalqi, seorang laki-laki yang berpostur marbu', segi empat fisiknya. Marbu'al khalqi, segi empat fisiknya. Segi empat maksudnya bukanlah segi empat kayak peti lemari begitu. Tapi kalau antum lihat fisik orang, kan ada jenis manusia yang di atasnya besar, kok kecil sekali. Itu gak bagus. Saya pernah jumpa orang satu itu. Kalau lihat dari pusar ke atas, kuat kayaknya, tapi kakinya kecil. Ada juga bulat. Itu kalau diukur bulat, bundar dia bagian ini. Kalau dia tidur dan kita tidur, itu kayak tidur dekat samping pohon kayu, membuatnya gitu. Nah kalau Nabi Musa tidak, segi empat, Nabi Isa alaihissalam. Artinya antara dada dengan pinggul bagian bawah dengan perut itu hampir sama. Nah, ilal humrati wal bayad, dekat ke warna merah dan putih. Dekat ke warna merah dan putih. Jadi kulitnya sama dengan kulit Rasulullah. Merah campur putih, putih ke merah-merahan. Itu warna kulit yang bagus, kulitnya Nabi. Putih ke merah-merahan. Ketika dia marah, nampak merah di mukanya. Beda sama orang-orang bule. Itu putih nggak berdarah.
Maka pengen bule itu untuk hitam, berjemurlah dia ke Indonesia. Nah, orang Indonesia kenapa boleh berjemur juga dia. Tanpa hitam legam dia. Nah, udah jelas dia hitam mesti berjemur. Jadi dia pengen ada warna merahnya, warna hitamnya, maka dia berjemur. Kita yang sudah hitam tuh gak usah berjemur lagi, berteduh. Nah, jadi kulit Nabi Isa alaihissalam itu mirip dengan kulit Rasulullah, putih kemerah-merahan. Sementara kalau kita lihat Nabi Isa yang mereka punya itu, hati ikut sukunya masing-masing. Pernah terlihat gambar-gambar Nabi Isa alaihissalam yang mereka bilang Yesus? Nah, itu dari suku mereka itu beda-beda. Orang Barat ada lagi warna kulitnya, orang Negro Yesusnya ada lagi warna kulitnya, macam-macam lah. Versi mereka masing-masing. Nah, sabatul ra'si, lurus rambutnya. Rambut Nabi Isa itu lurus, tidak keriting. Lurus rambutnya. Walaupun dia dalam kitab ditulis roksi kepala, itu maksudnya rambut, bukan lurus kepalanya, tapi lurus rambutnya. Disebut kepala maksudnya rambut. Dalam ilmu bayan disebut dengan majaz mursal. Wa ra'aitu malikan khazinan nar. Aku juga berjumpa dengan malaikat penjaga neraka. Aku juga melihat Malik penjaga neraka. Nabi SAW katakan, dan bertemu dengan malaikat Malik ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi bertemu dengan malaikat Malik, maka malaikat Malik tersenyum melihat Rasul SAW. Maka malaikat Jibril bilang sama malaikat Nabi, "Wahai Muhammad, sejak diciptakan Allah, itu Malik gak pernah senyum. Baru kali tadi dia tersenyum sekali." Nah, begitu ganasnya penjaga neraka, gak pernah senyum. Bertemu dengan Nabi senyum sekali, dan itu senyum itu terakhir kalinya kan? Dan itu untuk pertama kalinya. Kata malaikat Jibril, sejak diciptakan Malik oleh Allah, dia gak pernah senyum, karena dia adalah penjaga neraka. Jadi ketemu sama penjaganya itu sudah mengerikan, apalagi kalau sampai masuk neraka. Naudzubillah. Dan aku juga pernah melihat Dajjal. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Jibril." Aku melihat malaikat Jibril alaihissalam. Lahu sittu mi'ati janah. Bagi malaikat Jibril itu 600 sayap. Hadis sahih. 600 sayap. Di sayapnya malaikat Jibril 600. Dalam satu hadis dikisahkan, satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi dari timur sampai ke barat. Satu lembar sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi dari timur sampai ke barat. Dan malaikat Jibril diciptakan oleh Allah. Fisik tubuh yang sesungguhnya adalah samudera, itu berada di mata kakinya, dan kepalanya sampai ke langit. Kemudian satu sayapnya menutup dari timur sampai ke barat. Beliau punya 600 sayap. Itu kira-kira bagaimana cara menciptakannya itu. Malaikat itu disuruh oleh Allah untuk berkhidmat, melayani Sayyidina Muhammad dan para anbiya. Malaikat itu punya tugas melayani para nabi, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita berpikir Allah butuh kepada pengabdian makhluk, maka manusia itu sangat salah sekali. Sangat-sangat salah sekali. Tapi Allah berikan perintah kepada manusia, itu anugerah Allah. Malaikat yang begitu besar dan begitu berjasa, begitu banyak ibadah, tidak menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, setiap satu jengkal dari langit itu ada malaikat yang beribadah. Mulai sejak diciptakan sujud sampai mati sujud. Mulai sejak diciptakan ruku sampai mati ruku. Mulai sejak diciptakan berdiri sampai mati berdiri. Setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 dan tidak pernah keluar. Berapa jumlah malaikat? Semuanya bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak akan dapat di surga. Mereka suatu saat akan dimatikan oleh Allah. Tapi manusialah yang mendapatkan surga Allah dan abadi untuk selama-lamanya. Walaqad karramna bani Adam. Kalau manusia meyakini hal-hal yang seperti ini, dan itulah salah satu tujuan kenapa Nabi ceritakan kepada kita, supaya kita bersyukur dengan ibadah. Kita dipilih oleh Allah untuk ibadah dan kita mensyukurinya. Jadi ketika dapat perintah ibadah, kita bersyukur. Ketika kita dipilih menjadi manusia, kita bersyukur. Itu anugerah terbesar. Hanya ibadah 60 tahun, gak lama-lama, nanti masuk surga. Nah, disitulah semuanya keinginan manusia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam surga semua yang kalian mau. Walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga semua yang kalian minta. Maka di dunia ini kalau tidak terkabul permintaan, memang tidak waktunya untuk dikabulkan. Kalau di dunia ini tidak semua sesuai dengan keinginan, memang diciptakan bukan untuk keinginan. Surgalah yang diciptakan untuk keinginan manusia. Surgalah tempat manusia ditunaikan semua yang dia mau. Yang mau bertani, Allah persilakan bertani. Yang mau berternak, disuruh Allah berikan fasilitas berternak. Yang mau balap motor, di surga balap motor. Mati pun, jatuh pun, nggak akan mati juga. Tabrak tiang listrik, nggak mati-mati juga. Saya mau balap motor ketabrak tiang listrik, Allah tunaikan. Mau kan? Jadi sekarang jangan mikir-mikir yang lain. Insyaallah. Ra'aitu, aku melihat, aksar, lebih banyak atau dominan, kebanyakan. Man ra'aitu, orang-orang yang aku lihat dari malaikat, mu'tamin, bersorban. Mu'tamin, bersorban. Maksudnya di kepala mereka ada seperti sorban dari cahaya. Karena malaikat itu dari cahaya, nggak mungkinlah pakai sorban kain dia. Tapi di kepalanya itu ada sorban, mirip sorban dari cahaya. Jadi kata Nabi SAW, rata-rata malaikat yang saya jumpa itu pakai sorban. Ra'aitu Ja'far ibn Abi Thalib, hadis sahih. Aku melihat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib malakan, sudah jadi malaikat. Yatiru, dia terbang, fil jannati, dalam surga, ma'al malaikati, bersama para malaikat, bijanahaini, dengan dua sayap. Hadis sahih. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu salah satu sepupu Nabi.
Nah, yang meninggal mati syahid dalam perang Mut'ah, perang Mu'tah, bukan Mut'ah, Mu'tah. Ketika meninggal, lalu meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Sayyidina Salah, bukan Sayyidina Jabir. Jadi ketika pulangnya para syuhada, orang-orang berperang dari perang Mu'tah, dan seluruh yang Nabi lantik menjadi panglima perang waktu itu mati syahid. Apa kata Yahudi? Yahudi yang mendengar Nabi menyampaikan tersebut, pertama jadi amirnya adalah Sayyidina Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abdullah bin Rawaha, lalu 3 saja. Pertama, bendera perang pada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal dunia berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Kalau meninggal berikan kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Kalau meninggal cari pemimpinnya antara kalian. Siapa yang kalian mau? Apa kata Yahudi? Seluruh nama yang disebut tadi pasti syahid. Itu keyakinan seorang Yahudi kepada sabda Rasul SAW. Seluruh nama yang disebut tadi akan nanti syahid, akan kembali. Itu Yahudi. Dia yakin dengan sabda Rasul SAW, tapi nggak mau beriman. Itu buktinya iman itu pilihan Allah. Allah yang pilih dan Allah yang inginkan. Bahkan Yahudi sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad, tapi mereka yang pertama sekali menolak Rasulullah SAW. Maka ketika pulang dari perang Mu'tah, orang-orang yang menjadi panglima perang telah mati syahid. Kemudian Nabi menghibur keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jangan kalian bersedih, Ja'far sekarang sedang terbang di surga dengan kedua sayapnya bersama para malaikat. Jadi tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Nah, kemudian Nabi bercerita tentang Sayyidatina Khadijah. Hadis Hasan riwayat pada Sayyidina Jabir bin Abdullah nomor 4384. Ra'aitu Khadijah, aku melihat Khadijah ala nahrin, berada di atas salah satu sungai, min anharil jannah, dari sungai-sungai surga, fi baitin, di dalam satu rumah, min qasabin, dari bambu. Bambu yang dimaksudkan bukan bambu seperti yang kita ketahui, tapi permata mutiara yang terbuat seperti bambu. Tapi fisiknya, bentuknya seperti bambu, fisiknya adalah permata. La lawwa fihi, tidak ada lagi bising di dalamnya. Lawwa, tidak ada lagi perbuatan sia-sia, perkara-perkara sia-sia di dalamnya. Wala nasoba, tidak ada lagi capek di dalamnya. Hadis Hasan. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melayani Rasulullah SAW ketika Nabi berusia 25 tahun. Kemudian seluruh ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Kemudian pulang ke rumah dalam ketakutan. Lalu Nabi katakan, Zammiluni, Zammiluni,
tolong selimuti saya dan selimuti saya. Waktu itu Nabi bercerita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tentang ketakutan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bertemu dengan wujud yang dia tidak pernah jumpai sebelumnya. Sayyidah Khadijah termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki amal ibadah yang lurus sebelum beragama Islam, ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau katakan, wahai Muhammad, enggak usah sedih. Kamu bukan orang yang akan dicelakakan oleh Allah, karena kamu adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Maka diajaklah Sayyidina Rasul bertemu dengan sepupu beliau, sepupunya bernama Sayyidina Waraqah bin Nawfal. Lalu diceritakan oleh Sayyidina Waraqah bin Nawfal, yang kamu jumpai itu adalah namus. Nah, namus artinya malaikat Jibril. Dalam kamus bahasa Arab itu artinya nyamuk. Maka nggak boleh terjemahkan nyamuk, itu malaikat Jibril. Satu saat kamu akan diusir oleh kaummu. Kalaulah saya hidup di zaman itu, saya akan berikan segala-galanya. Itu kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal. Lalu Nabi heran, Al-Mukhrijiyah, apakah dia akan mengusir saya? Kaum yang menyantuni, kaum yang hormat, kaum yang percaya, kaum semua urusannya bermusyawarah dengan saya, apakah mereka akan mengeluarkan saya di kampung halaman saya? Kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal, benar. Setiap orang yang didatangi oleh malaikat Jibril akan diusir dari kampungnya. Maka Sayyidina Waraqah bin Nawfal itu termasuk orang beriman, min ahlil jannah, karena beliau waktu itu sudah beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi belum meninggal sebelum Nabi diusir oleh kaumnya. Nah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi mengetahui Nabi telah diangkat menjadi Rasul, maka segala-galanya telah diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka ketika di Madinah Nabi menyembelih kambing, Nabi katakan pada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, tolong kirimkan ke kawan Khadijah. Setiap ada makanan, tolong kasih kawan Khadijah, tolong beri kawan Khadijah. Karena salah satu berbuat baik kepada orang meninggal adalah berbuat baik kepada kawannya. Maka Nabi mengingat Sayyidah Khadijah dengan mengirimkan makanan kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Sayyidah Aisyah, setiap manusia yang memiliki sifat cemburu, maka dikatakan, wahai Rasul, kenapa masih mengingat yang sudah meninggal dunia? Apakah tidak cukup saya yang muda belia? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ketika orang-orang mendustakan aku, Khadijah telah benarkan aku. Ketika orang-orang menghalang hartanya untuk membantu perjuanganku, Khadijah memberikan segalanya kepadaku. Ketika kalian tidak memberikan keturunan kepadaku, tapi Khadijah memberikan keturunan. Pada saat itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah cemburu kepada seseorang yang aku tidak pernah berjumpa dengan dia sekalipun, tidak pernah berkumpul dengan satu masa menjadi istri Rasulullah SAW melebihi daripada Khadijah. Sejak itu saya tidak berani lagi ngomong soal Sayyidatina Khadijah. Terakhir Sayyidatina Aisyah berbicara itu waktu dimarahi oleh Nabi itu. Pas itu nggak ngomong lagi. Maka Nabi bercerita tentang Sayyidah Khadijah. Saya melihat beliau itu sudah berada di sekarang di salah satu sungai surga. Dia berada dalam rumah yang terbuat mutiara dari bambu, bambu yang berbentuk dari mutiara, mutiara dari bambu, mutiara yang berbentuk bambu. Di sana tidak ada bising, di sana tidak ada capek. Kelelahan Sayyidatina Khadijah telah berakhir, yaitu di dalam salah satu taman-taman surga.
Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi." Aku melihat pada malam diisrakan aku. Aku melihat pada malam diisrakan aku, ala babil jannah, di atas pintu surga, maktuban, tertulis beberapa kalimat. Pertama adalah as-sadaqatu bi asyri amsalihah. Sedekah dibalas 10 kali lipat ganda. Wal qardu bi samaniyata asyar. Sedangkan hutang dibalas 18 kali ganda. Sedekah 10 kali lipat. 10.000 Allah balas 100.000. Sementara hutang 10.000 Allah balas 180.000. 18 kali ganda. Maka saya katakan, wahai Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Kenapa hutang lebih baik dari sedekah? Ma balul qardi, kenapa hutang? Apa keadaan yang menyebabkan hutang lebih baik daripada sedekah? Qala, berkatalah maka Jibril alaihi salam, li'anna as-sa'ila yas'alu wa indahu. Betul? Li'anna as-sa'ila yas'alu wa indahu. Karena sesungguhnya orang meminta, dia akan meminta. Wa indahu, dan di sisinya masih punya. Li'anna as-sa'ila, karena sesungguhnya orang yang meminta, yas'alu, dia akan meminta, wa indahu, dan di sisinya ada sesuatu yang dia punya. Enggak percaya, pengemis banyak yang kaya. Jadi kalau ada orang meminta, belum tentu dia butuh. Kadang-kadang orang meminta itu dia punya apa yang dia minta, tapi dia pengen menambah. Sedangkan mustaqrid, orang berhutang, la yastaqridu, dia tidak akan berhutang kecuali dari karena hajat. Jadi kalau ada seseorang berhutang pasti butuh sekali. Kalau orang meminta itu kadang-kadang nggak butuh. Kenapa? Orang meminta, dia berkeyakinan diberi nggak ada urusan. Dia kan meminta. Minta lagi sama saya dikasih, alhamdulillah. Minta sama saya dikasih, nggak dikasih, alhamdulillah juga. Karena dia nggak perlu, mau dikasih nggak dikasih nggak ada masalah buat dia. Tapi apabila orang berhutang, itu menunjukkan dia sangat perlu sekali kasih kepada orang tersebut pahala sedekah senilai hutangnya setiap hari. Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu dalam kesulitan, gak mampu bayar, kita wajib memberikan masa tangguh sampai dia mampu melunasinya. Tapi apabila dia mampu melunasinya lalu dia tidak lunasi, Nabi bersabda, madyul ghani azul, menunda-nunda pembayaran hutang ketika mampu, itu adalah sebuah kezaliman. Dan dia halal harga dirinya dicemarkan oleh orang yang punya hutang. Insyaallah cukup. Allah, mungkin ada pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya penjelasan tentang yang di awal tadi mengenai sumpah palsu, ya Ustaz? Ya, sumpah palsu. Sumpah palsu yang mengatasnamakan mengikut sertakan nama Allah, maka
kita suka tidak suka berusaha untuk meyakininya gitu. Jadi untuk sebagai si pelaku yang telah bersumpah palsu ini, apabila nanti di suatu saat dia insaf atau sadar mengenai apa yang dia perbuat, apakah masih ada peluang taubat dengan janji azab bagi dia lagi, masih ada apa Ustaz untuk taubat Ustaz? Jazakumullah khair. Allah, orang yang bersumpah palsu itu ancamannya memang berat, tapi setiap dosa ada taubatnya. Setiap dosa ada taubatnya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW berbicara tentang beberapa dosa. Nabi katakan, ijtanibu bi'al mubiqat, hindari oleh kalian 7 dosa besar. Maka ketika Nabi katakan 1, 2, 3, Nabi sampaikan dan secara menyandar. Tapi ketika masalah sumpah palsu, Nabi berlutut menyampaikannya. Nabi duduk di atas lututnya. Lalu Nabi katakan berkali-kali, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur. Sehingga kata sahabat, ya laitahu sakat. Semoga Nabi diam. Bukan karena bosan mendengar bicara Nabi, tidak, tapi kasihan bila Nabi mengulang-ulang kalimat yang sama. Maka sahabat katakan, ya laitahu sakat. Semoga Nabi diam. Ini menunjukkan betapa besarnya ancaman sumpah palsu. Tapi bagi orang yang bertobat atas sumpah palsu, pasti tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Bagaimana cara bertobat bagi orang yang sudah bersumpah palsu? Pertama, dia bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi perkara yang sama. Yang kedua, dia bayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpahnya? Dalam Al-Quran Allah katakan, apa punya ayatnya? Fakafaratu aymanikum it'amu asharati masakin aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarat sumpah kalian adalah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan yang dimaksudkan di sini adalah memberikan makanan pokok 1 orang miskin 1 liter beras sesuai dengan beras yang kita makan. 10 orang miskin, nggak boleh digabungkan, mesti 10 orang. 1 orang kasih 1 liter beras senilai, seperti beras yang kita makan hari-hari. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Dalam mazhab Imam Syafi'i katakan, memberikan selembar sapu tangan itu bagian daripada pakaian. Dan memberikan pakaian dimaksudkan tidak mesti cocok dengan orang yang menerima. Boleh saja kita berikan jilbab kepada laki-laki, itu tertunai kafaratnya. Kita berikan rok kepada seorang laki-laki. Kita berikan peci, nggak masuk pakaian, celana kepada perempuan, baju anak-anak kepada bapak-bapak. Nggak ada masalah, yang penting 10 lembar pakaian. Nggak mesti layak atau nggak layak dipakai oleh si penerima. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian memerdekakan budak. Tentu hari ini tidak ada budak. Kalaupun ada budak, tentu terlalu mahal. Nah, ketika 3 pilihan ini tidak mampu, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Niatnya adalah kafarat sumpah.
Puasa kafarat hukumnya sama dengan puasa Ramadan. Maksudnya bagaimana? Wajib berniat di malam hari. Wajib berniat di malam hari. Tak boleh niatnya pagi. Kemudian tidak boleh dibatalkan karena undangan dan sebagainya. Kalau puasa Senin Kamis terserah kita mau batalkan atau tidak. Tapi kalau puasa kafarat mesti tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan akan kena dosa, sama dengan membatalkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa kafarat sumpah itu boleh dilakukan secara terpisah-pisah, tidak mesti berurutan 3 hari. Nah, itu cara taubat daripada sumpah palsu. Kalau dia bersumpah palsu 2 kali, bikin 2 kali seperti itu. Kalau dia telah bersumpah palsu 10 kali, buat 10 kali kafarat sumpah. Nanti memberi makan kepada 100 orang miskin. 1 orang miskin 1 liter beras. Apakah 100 orang miskin itu mesti 100 orang? Atau bolehkah 10 orang? Menurut rinciannya boleh. Kenapa boleh? Karena yang nggak boleh itu 1 sumpah orangnya sama. Tapi kalau sumpah pelanggaran lain beda, nggak masalah kepada 10 orang. Tapi niatnya beda. Ini sumpah saya pertama, ini kafarat sumpah saya kedua, ini kafarat sumpah saya yang ketiga. Dia tinggal dia bayar sesuai dengan jumlah sumpah yang pernah dia katakan. Khair insyaallah. Begitu juga para santri yang terlibat sumpah palsu. Nah, atau merokok enggak? Coba sumpah, wallahi demi Allah saya tidak merokok. Kalau saya merokok dikutuk oleh Allah. Ada. Selesai kita yakin dia enggak merokok. Kalau ternyata dia merokok, urusannya dengan Allah. Maka hati-hati dengan kutukan itu. Bagaimana cara melepaskan kutukan itu? Puasa 3 hari, nyumbang 10 liter beras kepada 10 kawan, berikan 1 kawan 1 sorban. Itu caranya. Nah, insyaallah. Allah. Cukup masih ada. Satu lagi Ustaz. Silakan. Mengenai zakat ya Ustaz. Ada ini kejadian pengalaman teman, dia punya usaha sebuah restoran. Jadi dia mendapatkan penghasilan rata-rata sekitar 2 jutaan 1 hari. Jadi dia berpendapat dari teman yang lain yang ngasih tahu itu dia mengeluarkan zakatnya per hari gitu ya Ustaz. Dikeluarin 2 juta itu sekitar 50.000 zakatnya. Jadi tiap hari itu dia disedekahkan, jadi dibayar zakatnya katanya Ustaz. Gimana biasanya Ustaz? Apakah benar zakat mal masuk zakat mal hitungnya per tahun atau gimana Ustaz? Jazakumullah khair. Allah, sebetulnya dia tidak wajib mengeluarkan zakat per hari. Tapi kalau mau juga dia keluarkan per hari dengan niat zakat, nggak ada masalah. Hanya saja bisa saja yang dia keluarkan itu jadi zakat, bisa saja jadi sedekah. Perhitungannya bagaimana? Di akhir tahun dia menghitung semua kekayaannya yang berbentuk uang simpanan, tidak termasuk rumah, tidak termasuk mobil, tidak termasuk restorannya, perabotnya, semuanya nggak masuk. Yang masuk hanya yang berbentuk uang simpanan, baik berupa emas simpanan atau berupa uang simpanan. Ketika dia totalkan semuanya simpanan, semua simpanannya, maka kalau sampai senilai berapa? 85 gram emas. Kalau sampai nilainya senilai 85 gram emas, berarti orang itu wajib zakat. Ternyata nilainya memang sampai 200 gram emas, maka kenalah dia zakat 1/10 daripada harta yang dia punya. Ketika dia keluarkan, ketika dihitung, ternyata pengeluaran per hari yang dia hitung kemarin itu, setiap hari dia hitung,
itu baru terbayar setengah daripada 1/10 total kekayaannya akhir tahun, maka dia cukup menambah setengahnya lagi. Karena mendahulukan zakat sebelum 1 tahun hukumnya boleh. Membayar zakat sebelum 1 tahun hukumnya boleh. Tapi membayar zakat sebelum untuk 2 tahun nggak boleh. Kita mau berzakat sama kawan kepada satu orang, dia mau bikin modal usaha. Ternyata zakat kita tidak cukup untuk modalnya tahun itu. Tapi boleh kita keluarkan zakat kita untuk tahun depan. Kita katakan ini zakat saya untuk tahun depan sebetulnya. Biar kena modal kamu saya kasih sekarang. Nah, dalam zakat yang disegerakan itu kita boleh buat perjanjian. Perjanjiannya bagaimana? Kalau sekiranya tahun depan saya nggak wajib zakat, kamu kembalikan uang saya. Tapi kalau sekiranya saya wajib zakat, inilah zakat saya. Kalau tahun depan kamu tidak berhak menerima zakat, ternyata jadi orang kaya, kembalikan uang saya. Itu konsekuensi daripada membayar zakat yang dipercepat. Nah, kalau sekiranya yang punya restoran tadi memberikan setiap hari zakatnya kepada orang terpisah, bisa saja tahun depan orang yang menerima hari ini, tahun depan dia sudah kaya raya. Berarti zakat yang diberikan nggak sah, wajib diganti. Sementara dia tidak tahu apakah dia sudah kaya atau nggak kaya, maka status zakatnya nggak jelas. Nah, maka dianjurkan supaya dia tidak mengeluarkan per hari, supaya zakatnya jelas. Jadi dihitung di akhir tahun saja nilai penghasilannya, dihitung di akhir tahun. Kalau sekiranya sampai senilai 85 gram emas, maka keluarkan zakat. Kalau tidak sampai, tidak perlu zakat. Tapi kalau dia mau bersedekah setiap hari, itu nggak ada masalah. Bersedekah setiap hari. Salah satu tabi'in terjadi hujan hanya di kebunnya saja. Di kebun yang lain ada hujan, tapi di kebun dia ada hujan. Dilihat oleh orang, hanya pas hujan itu di pagar kebunnya, nggak pernah melewati pagar kebunnya, sedikit pun tidak melewati pagar kebunnya. Ketika ditanya apa amalan dari tabi'in tersebut, amalan dia hanya memperlakukan kebunnya 3 bagian. Dari hasil panen dia akan bagi 3. Sepertiga dijadikan untuk modal, sepertiga dijadikan untuk kehidupan, sepertiga dia sedekahkan. Tapi kalau niat dia bersedekah nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya memberi zakat, sulit pembahasannya nanti. Itu saja masalahnya. Masya Allah, cukup kita persiapan sholat Isya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.